ya untuk alas sudah komunikasi untuk sekitar saya untuk jadi baik di kepala ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan berkaitan dengan kasus-kasus yang terjadi di sekolah berkaitan dengan pengambilan keputusan dari ibu sebagai kepala sekolah. Kita kali hari ini berkaitan dengan yang jadi bagian pertama ibu selama ini bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di sekolah. Selama ini yang kami lakukan dalam mengidentifikasi kasus dilema etika atau rujukan moral adalah langkah yang pertama yang kami lihat adalah mengamati kesalahan yang sedang terjadi. Yang kedua, perlu menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Yang ketiga, mengambil atau mendengarkan keterangan dari pihak-pihak yang terkait di dalam masalah tersebut. Yang keempat, mencari jalan keluar atau solusi proses mengambil anak tes. Jadi baik pertama berkaitan dengan masalah-masalah itu bagaimana ketika sudah bersama bagaimana cara pengambilan keputusan. Nah, misalnya kalau dilema etika antara keputusan yang satu dengan yang satu benar semua. Jadi bagaimana kita memilih antara yang benar dengan benar. Baik, selama ini yang kami jalankan dalam mengambil keputusan adalah yang pertama pasti saja tentu satu lembaga pasti bertolak dari keputusan yang dipakai dalam sekolah atau lembaga itu sebagai pokok. Tetapi yang sering kami lakukan di sini adalah tidak menyepelekan peraturan yang sudah ditetapkan, tetapi di samping kami menjalankan kesepakatan atau peraturan yang ada, tapi kebijakan sebagai manusiawi dapat kami sediakan sehingga tidak bisa mengorbankan mana yang sebenarnya dia tidak mengorbankan salah satu pihak sehingga keduanya itu walaupun dia salah atau benar tapi tetap sebagai seorang manusia tetap kita tidak bisa menonjolkan bahwa atau memvonis bahwa dia salah atau memvonis bahwa dia benar sehingga yang salah dan benar tidak merasa. Jadi maksudnya yang pengambilan keputusan misalnya kalau berkaitan dengan anak berarti harus dipikirkan itu yang berpihak pada anak. Yang berikut ini langkah atau prosedur yang tadi menyangkut penyelesaian masalah itu prosedur seperti apa yang diambil? Prosedur atau langkah-langkah yang saya tempuh selama ini dalam penyelesaian masalah adalah saya tidak pernah menyelesaikan atau memutuskan suatu masalah secara sepihak dengan berlandaskan pada peraturan yang ada. Tetapi hal yang kami lakukan selama ini adalah melalui rapat para dewan guru atau berkonfirmasi atau berkonsultasi dengan rekan-rekan yang lebih senior dari saya yang pengalaman kedinasannya lebih tinggi untuk mendapatkan masukan dan solusi jalan keluar. Jadi pengambilan keputusannya tidak sepihak seperti itu. Jadi baik ini menyangkut kasus-kasus tentang dilema etika, apakah ada tantangan selama pengambilan keputusan misalnya ada kasus yang berkaitan dengan siswa atau berkaitan dengan guru, kira-kira tantangan terbesarnya itu berkaitan dengan siswa atau berkaitan dengan guru? Yang menjadi tantangan terbesar bagi saya adalah kalau siswa mungkin tidak, tapi yang tantangan terbesar bagi saya itu adalah guru. Karena guru adalah teman sejawat. Bagaimana seorang guru? Hal-hal yang yang menjadi tantangan bagi saya adalah untuk anak sekolah mungkin tidak, dan anak itu walaupun bagaimana anak itu tidak akan patuh. Tetapi yang menjadi sebuah tantangan untuk saya sebagai kepala adalah rekan kerja. Karena seorang rekan kerja walaupun dia itu punya segi kurangnya, tetapi dia akan dengan dalilnya sendiri untuk menutupi atau mempertahankan apa yang ada pada mereka. Sehingga itu satu tantangan untuk saya, bagaimana cara untuk menghadapi sehingga bisa menyatukannya dan bisa merangkul atau bisa mempersatukan
persepsi sehingga dalam menyelesaikan atau menjalankan program ini dengan baik. Jadi baik, menyangkut kasus itu untuk mempermudah, kalau tantangan itu ada, tapi untuk mempermudah atau dalam mengambil keputusan, apakah ada pihak-pihak yang selalu membantu atau ada faktor-faktor apa saja yang selalu membuat ibu walaupun ada tantangan tetapi menyelesaikan masalah itu dengan baik. Baik, faktor-faktor yang mendukung atau sebagai ini yang mendukung saya dalam penyelesaian masalah tersebut adalah yang pertama rekan kerja. Karena pada prinsip saya manusia, pasti dengan emosional, dengan kemampuan yang terbatas, mungkin juga saya menyelesaikan masalah itu secara versi saya. Oleh karena itu yang dapat saya tempuh selama ini yang pertama itu adalah rekan kerja melalui rapat dewan guru. Karena dalam rapat banyak pendapat, banyak solusi, banyak masukan, masalah yang menjadi berat, walaupun beratnya seberat apapun, solusi untuk mengatasinya ada jalan. Dan bukan hanya rekan guru saja. Kalau memang masalah itu melibatkan anak, berarti kami menghadirkan komite, karena di dalam komite itu perwakilan orang tua sehingga kami bisa minta pertimbangan anggota komite untuk bisa mencari jalan keluar dalam penyelesaian masalah itu. Dan karena sekolah ini sekolah yayasan, maka yang lebih banyak kami konsultasikan untuk menyelesaikan bagaimana menyikapi suatu masalah itu adalah pemilik yayasan ini, yaitu Romo ketua yayasan. Baik Ibu Kepala, jadi dari semua kasus yang pernah ada di sini, apakah setelah penyelesaian masalah mungkin dijadikan pembelajaran ke depan? Kira-kira ke depannya mau seperti apa? Dari semua rentetan masalah yang pernah saya alami dan saya mencari solusinya yang disampaikan dari atas, dari awal sampai akhir ini, yang menjadi pembelajaran untuk saya, atau pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman hidup saya ini adalah suatu masalah itu dapat diselesaikan suatu masalah akan mendapat penyelesaiannya dengan baik apabila berkoordinasi dengan banyak pihak, baik pihak rekan guru, orang tua, dan pemilik yayasan. Jadi banyak koordinasi dengan orang lain, jalan keluarnya pasti harus. Kerjasamanya terjalin dengan baik. Baik Ibu Kepala, mungkin cukup sampai kegiatan kita sampai sekian. Terima kasih untuk waktunya. Semoga tetap jangan menjadi calon guru penggerak saja, tapi sudah menjadi guru penggerak seutuhnya. Terima kasih. Selamat sore Bapak Kepala Sekolah. Selamat sore. Jadi baik, terima kasih Bapak Kepala untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk melakukan wawancara terkait kasus-kasus dilema yang terjadi di sekolah. Jadi baik Bapak Kepala, ada beberapa pertanyaan yang nanti saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Bagaimana Bapak bisa membedakan antara keduanya? Baik, terima kasih. Saya sebagai kepala sekolah, kalau dalam identifikasi kedua masalah itu, salah satunya dilema etika itu kalau kita lihat itu berbicara tentang benar dengan benar. Sedangkan kalau kita lihat dari rujukan moral itu berbicara tentang benar dan salah. Jadi baik Bapak Kepala, bagaimana Bapak bisa mengambil keputusan di sekolah, terutama kasus yang ada benar dan benar atau dilema etika?
Iya, kalau kita berbicara tentang kasus-kasus yang terjadi di sekolah, kita lihat permasalahan kasus, kira-kira kasus mana yang harus diselesaikan bersama-sama atau eh, secara langsung diselesaikan oleh kepala sekolah. Jadi yang berikut, kalau begitu prosedur seperti apa yang biasa dilakukan di sekolah atau diterapkan? Prosedur yang biasa dilakukan itu biasanya diundang dalam bentuk musyawarah bersama atau rapat bersama untuk mencari solusi, kira-kira proses penyelesaian masalah itu bisa dapat dilaksanakan secara langsung atau lewat rapat. Jadi selama penanganan kasus di sekolah, kira-kira yang Bapak anggap lebih efektif itu langsung ditangani sendiri atau melalui rapat dewan guru? Yaitu yang tadi saya sudah katakan bahwa kita harus bisa melihat permasalahan atau persoalan tentang kasus itu. Kalau kasusnya agak ringan maka akan dapat diselesaikan, tapi kalau kasusnya agak berat berarti harus mengundang tokoh-tokoh yang berkepentingan untuk dapat diselesaikan bersama. Jadi baik, selama dalam pengambilan keputusan itu, kira-kira apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi? Ya, setiap kali persoalan memang ada tantangan yang dihadapi, tapi karena kerjasama maka setiap tantangan itu pasti akan dapat diproses secara baik dan berjalan aman karena lewat musyawarah atau kesepakatan sehingga bisa dapat terselesaikan. Jadi kalau misalnya ada kasus-kasus di sekolah, apakah Bapak misalnya ada rapat berarti ada buatkan jadwal khusus atau seperti apa? Iya, kalau memang solusinya permasalahan itu hari ini bisa diselesaikan, dapat diselesaikan pada saat itu. Kalau tidak, kita lihat uh, ada yang perlu dibantu, maka kita harus buatkan jadwal sehingga kita bisa undang yang berkepentingan untuk bisa sama-sama menyelesaikan itu. Jadi kalau dalam rapat itu sudah pasti jelas ada yang membantu. Ya. Tapi ketika kalau dalam kasus yang harus hari itu pun harus butuh penanganan langsung dari Bapak sebagai kepala sekolah, apakah ada faktor-faktor atau ada orang yang bisa membantu Bapak untuk menangani masalah itu secepatnya? Uh, Tentu saya mengundang teman-teman guru yang bisa membantu untuk dapat menyelesaikan itu kalau memang persoalan itu tidak berat. Jadi dari persoalan-persoalan yang Bapak mampu selesaikan itu, kira-kira pembelajaran ke depannya seperti apa? Ya, kalau berbicara tentang kegiatan untuk ke depan itu dengan satu harapan bahwa uh, apa yang saya lakukan ke depan pasti akan menjadi satu kegiatan yang akan lebih bagus dan bisa menunjang karir kerja ke depan yang lebih baik. Oke, baik Bapak, mungkin sekian saja pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya. Sama-sama.